kuatkan tekad, kuatkan hati negeri ini. Jadi saya pada siang hari ini akan mewawancarai Bapak mengenai berhubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa saya minta waktu sebentar, Pak? Boleh, silakan saja. Saya pun juga sedang ngomong. Terima kasih, Pak ya. Yes. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mendengar mengenai istilah dilema etika dan rujukan moral, Pak? Oh iya. Terkait dilema etika dan rujukan moral ini sejujurnya ya baru beberapa waktu belakangan inilah saya mulai mendengar istilah itu dan mulai mencoba memahaminya. Ternyata dilema etika itu adalah sebuah keputusan yang diambil ketika ada benturan antara sesuatu yang benar berbenturan dengan yang benar gitu. Oh, iya. Kemudian rujukan moral itu rupanya sesuatu yang benar dibenturkan dengan sesuatu yang salah. Iya, berarti di sini Bapak mengidentifikasinya sebagai dilema etika benar versus benar, Ya. rujukan moral benar versus salah, Pak ya. Kesimpulan saya kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, di sini apakah di sekolah Bapak pernah mengalami kasus yang tergolong dilema etika, Pak? Ya, sejauh saya menjalani sekolah ini lah ya, Iya. banyak hal yang sebenarnya lebih sering terjadi itu sifatnya memang dilema etika. Contoh kasusnya ada apa? Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan mungkin terkait pengambilan keputusan terhadap satu keadaan di mana benturan aturan dan benturan kondisi kewilayahan. Contoh begini, ya, di sekolah kami ini kan salah satu sekolah penyangga atau sekolah dasar penyangga itu kan berasal dari sekitaran desa ini kan. Iya. Nah, di mana kondisi geografisnya tuh kalau lagi hujan jalan lumpur, ya harusnya jalan bisa 15 menit, bisa jadi setengah jam, Iya. bisa jadi 30 menit atau Iya. lebih gitu kan. Nah, salah satu potensi masalah tuh kehadiran anak-anak di pagi hari. Jadi kan Nah, kondisi geografisnya tuh kalau lagi hujan jalan lumpur, ya harusnya jalan bisa 15 menit, bisa jadi setengah jam, iya. bisa jadi 30 menit atau Iya. lebih gitu kan. Nah, salah satu potensi masalah tuh kehadiran anak-anak di pagi hari. Jadi kan kehadiran di pagi hari, Pak ya. Salah satu contoh kasusnya yang bisa saya sampaikan mungkin nanti akan terkait ketika saya ambil sebuah kebijakan itu akan berurusan dengan dilema etika itu. Iya. Ya. Jadi di sini nilai-nilai yang berbenturan itu adalah antara nilai rasa keadilan Iya. dengan rasa kasihan, Pak ya. Jadi ada di satu sisi saya harus berlaku adil kepada semua siswa kan, Iya. tapi di sisi lain saya harus punya rasa kasihan nih kepada anak-anak yang paginya berjuang gitu kan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu nanti mungkin akan begini ya ceritanya. Jadi anak ini kan mungkin berangkat dari rumahnya sama, kurang lebih pukul 6 atau bisa pukul 5.30 mereka udah berangkat gitu. Iya. Tapi nyampe di sekolahnya mungkin bisa pukul 7 lewat 5, pukul 7 lewat 10 gitu kan. Iya. Sementara teman-temannya yang di daerah Terdekat, terdekat ya, di daerah wilayah Nabiak dan sekitarnya itu bisa berangkat pukul 6.30 nyampe di sekolah sebelum pukul 7 gitu kan. Iya. Nah, artinya kan kalau dilihat daya juang mereka lebih tinggi gitu kan. Iya. Nah, sementara di sisi lain aturan yang harus digunakan adalah hadir di sekolah pukul 7 gitu kan. Iya. Jadi di sini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya melihat begini ya, mengambil keputusan ini saya awali dengan melihat akar masalah situasi yang terjadi. Ya. Seperti cerita siswa saya tadi kan, Ya. ada beberapa anak yang datangnya pada musim tertentu, misalnya musim hujan, jalan lagi
dominasi lumpur itu mereka tidak bisa hadir tepat pada jam 7 gitu kan. Nah, jadi kan saya mengambil keputusan untuk memberikan toleransi yang masuk kepada beberapa orang anak ini. Ya. Ya. Artinya itu perlakuan khusus buat mereka kan, dengan mengabaikan aturan yang sebenarnya harus saya terapkan juga kepada anak-anak lain. Seperti itu. Jadi di sini Bapak mengambil keputusan itu berprinsip kepada care based thinking Pak ya, yaitu berpikir dengan mengambil keputusan berbasis dengan rasa kepedulian. Iya. Jadi di sini langkah-langkah atau prosedur apa yang biar itu berprinsip kepada care based thinking Pak ya, yaitu berpikir dengan mengambil keputusan berbasis dengan rasa kepedulian. Iya. Jadi di sini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan Pak? Kalau membilang langkah-langkah atau prosedurnya, mungkin saya awali dengan itu tadi ya, dengan melihat akar masalahnya. Kemudian mulai saya pikirkan, gitu kan. Saya pikirkan pendekatan apa yang bisa saya lakukan. Kemudian baru saya lakukan langkah untuk mengambil sebuah keputusan yang itu mesti mempertimbangkan kepentingan dari beberapa pihak yang terlibat atas keputusan itu. Seperti itu langkah-langkah yang biasanya saya ambil. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif menurut saya selama saya mengambil sebuah kebijakan terkait etika ini, pertimbangan akan rasa adil, rasa kasihan itu tadi. Jadi paradigmanya itu Pak ya? Jadi lebih didominasi rasa itu, paradigma berpikir tentang saya harus adil, saya harus kasihan juga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling menantang itu adalah ngurusin perasaan setelah kebijakan itu dibuat. Tentang perasaan yang harus kita kelola terhadap orang-orang yang berkepentingan atas kebijakan yang kita buat. Jadi di sini yang Bapak ini kan Bapak pikirkan perasaannya itu biasanya siapa Pak yang lebih ini? Ya salah satu contoh misalnya tadi seperti kasus anak saya yang ada yang saya istimewakan boleh masuk di atas jam 7 tapi tidak boleh lebih dari 15 menit. Iya. Ya, tentu teman-temannya yang lain akan muncul rasa cemburu kan. Iya. Oh enak teman-teman yang dari Labak boleh terlambat gitu rasanya kan di awal-awal. Namun memberikan pemahaman bahwa mereka bukannya boleh terlambat. Nah itu yang agak rumit gitu kan, yang agak menjadi tantangan itu bahwa memberi pemahaman kepada teman-temannya yang lain yang bisa hadir tepat waktu dengan teman-teman yang sekelompok anak yang tadi dari wilayah yang saya bilang kalau hujan harus merobos lumpur dulu gitu kan. Iya. Hadir, nah itu mungkin urusan membina perasaan lah. Nah, di sini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedurnya seperti apa Pak? Kalau jadwal tertentu mungkin ada ya, tapi kalau jadwal khusus saya rasa tidak ada. Artinya begini, saya melihat sesuatu itu kejadian pertama begini, kejadian berikutnya begini, baru saya mulai pikirkan, saya identifikasi apa masalahnya, bagaimana pemicunya, baru saya carikan solusinya. Seperti itu. Jadi selama ini siapa yang membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau berkaitan dengan masalah-masalah peserta didik sih, yang dominan membantu ini adalah teman-teman guru, terutama teman-teman wali kelasnya ya. Wali kelas itu sangat membantu sekali memberikan informasi awal kepada saya, karena kan di tempat yang ini saya juga terhitung baru menjalani tugas itu baru kurang lebih 10 bulan gitu kan. Jadi selama saya di sini memang dominasi teman-teman guru lebih banyak membantu saya untuk keputusan. Kalau muridnya berapa Pak jumlahnya? Seluruh siswa jumlahnya 154. 154. Tersebar dalam 6 rombongan belajar. Iya, 6 rombongan belajar dengan situasi letak geografis sekolah dengan rumah sulit Pak ya? Ya, jadi ada sekelompok anak lah ya, katakan sekelompok siswa itu memang mereka ketika musim hujan terutama itu sangat sulit memenuhi kedatangan persis di jam 7
Jadi di sini Bapak dalam mengambil keputusan itu berprinsip kepada apa Pak? Apakah berbasis peraturan atau berbasis hasil akhir atau berbasis kepedulian? Kalau ini mungkin saya kolaborasikan ketiganya itu ya, artinya basis awalnya kan peraturan nih, ada aturan sekolah bahwa anak harus hadir jam 7. Iya. Nah, ketika terjadi pelanggaran atas aturan itu, saya melihat apa potensi masalahnya. Ternyata masalahnya adalah anak-anak yang datang terlambat ini karena terkendala proses perjalanan mereka ke sekolah. Dan ini kan menjadi sebuah dilema etika kan. Iya. Anak ini nggak salah gitu kan, yang salah ini keadaan juga gitu kan. Iya. Aturan ini juga nggak salah, yang salah ini mungkin untuk untuk memenuhinya nih, gitu kan, yang menjadi masalah, gitu. Bukan salah. Jadi bukan salah, tapi menjadi masalah gitu menurut saya. Akhirnya harus saya kolaborasikan gitu. Saya lihat aturan yang berlaku apa, dilanggarnya, bentuk pelanggaran yang bagaimana, kepedulian saya masukkan sehingga muncullah sebuah hasil akhir bahwa saya harus punya. Itu prestasi buat saya gitu. Ada nilai lain yang mau dicapai Ya. karena situasi tidak Iya bisa betul. salahkan. Nah, kemudian di sini dalam Bapak kan sudah tadi mengambil keputusan untuk bertoleransi Pak ya terhadap anak-anak yang jauh itu pun karena bukannya mereka inginkan tapi karena faktor geografis tadi ya. Iya. Kalau menurut Bapak ada nggak cara atau alternatif lain atau cara kreatif yang lain untuk pengambilan keputusan ini? Ya. Sejauh kondisi yang saya amati sih Bu ya, satu-satunya peluang yang sedang saya pikirkan adalah memfasilitasi mereka dengan tempat tinggal yang relatif dekat dengan sekolah, katakanlah punya mes atau asrama siswa gitu ya, punya mes atau asrama siswa. Dan di pendahulu saya itu pernah dilakukan sama pemimpin sebelum saya, bahwa kita punya mes siswa dan itu upaya bersama dari komite sekolah dan orang tua si anak didik. Nah, cuma seiring waktu mes itu karena bahannya juga bahan yang bukan permanen gitu kan, akhirnya harus dibongkar. Oh dulu pernah ada Pak ya? Pernah ada mes di dekat sekolah. Iya, memang Macam asrama lah tuh anak-anak Pak ya. Rumah dinas saya, rumah dinas kepala sekolah yang ibu lewat tadi itu. Iya. Rumah dinas kepala sekolah di sampingnya dibangun mes siswa. Jadi anak-anak yang dari lingkungan Laba, Rambin, yang notabene kalau hujan itu terkendala, atau musim banjir terkendala, mereka ditampung di situ. Oh iya, jadi sebelumnya pernah ada, tapi pernah ada. sekarang karena situasi kondisi udah tidak layak pakai Pak ya? Tidak layak pakai, ini kemarin sempat dibongkar kan. Dan mana saya karena baru berjalan 10 bulan di sini, sedang memikirkan hal itu untuk dilakukan kembali. Oh iya, saya rasa itu penyelesaian kasus yang sangat kreatif Pak ya, memikirkan tempat tinggal untuk Bu ya. anak-anak yang jauh. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir saya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau tentang keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, hal yang paling dasar yang harus saya jadikan pelajaran itu dorongan berpikirnya. Artinya saya harus berpikir adil, saya harus berpikir kasihan juga gitu kan. Iya. Mungkin itu yang lebih melatih diri untuk bisa menjadi atau bisa mempunyai pandangan yang lebih luas. Itu pelajaran yang saya petik. Jadi di sini akan lebih banyak nilai-nilai kebajikan Ya, yang akan kita saya kaji dan pertimbangkan, yang akan Pak saya ya. kaji ulang juga gitu kan. Iya. Mungkin itu yang lebih melatih diri untuk bisa menjadi atau bisa mempunyai pandangan yang lebih luas. Itu pelajaran yang saya petik. Jadi di sini akan lebih banyak nilai-nilai kebajikan Ya, yang akan kita saya kaji dan pertimbangkan, yang akan Pak saya ya. kaji ulang, saya evaluasi kepentingan Ya, kebijakan untuk yang saya buat. kasus-kasus dilema Ya. etika. Ya kalau begitu cukup sekian wawancara saya Pak sama Ya. Bapak. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan untuk wawancara ini. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, semoga sukses untuk kegiatannya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.
Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Devi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Jadi Ya, di tidak sini apa-apa. saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai Bapak Kepala Sekolah di mana tempat saya bertugas, mengenai bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Iya Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama, di sini apakah Bapak pernah selama memimpin sekolah ini, selama menjadi kepala sekolah, mengalami kasus yang mengandung dilema etika, Pak? Banyak sekali Bu, termasuk yang mau wawancara ada di Lima Etika ini kan. Jadi ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, kalau untuk dilema etika, kita identifikasi dulu masalahnya apa. Sebagai contoh, seorang guru tidak mengajar karena orang tuanya sakit, padahal hari itu dia harus ulangan, ya kan? Iya. Nah, hal apa yang harus dilakukan? Nah, kita identifikasi dulu masalahnya apa. Orang tuanya sakit keras, sementara dia sedang ulangan di kelas. Nah, kita cari jalan keluarnya bagaimana. Nah, pihak-pihak mana atau pihak terkait mana yang bisa kita libatkan, kan begitu. Setelah itu kita cari antara mengambil keputusan untuk keadilan dengan kasihan, itu kan harus bisa berjalan berdampingan ya, walaupun sama modelnya seperti itu. Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ada pertanyaan? Iya. Di sini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Nah, seperti yang Bapak katakan, tadi kita kan harus identifikasi masalah, kemudian melihat pihak mana yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Contoh, ketika seorang anak tidak bisa mengerjakan tugas, kita cari tahu alasannya mengapa, atau seorang anak sering tidak masuk, alasannya apa. Nah, ini kan tidak bisa langsung kita vonis bahwa anak itu malas kan. Iya. Tapi anak itu Dan Pak ya, ada fair thinking. kayak dia tentang belakang orang tuanya. Kemudian di sini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan Mestinya kita keputusan terkait bekerja sama kasus dengan dilema pihak etika, Pak? BP. Ya banyak Kelas. sekali tantangannya Bu. Kemudian guru motor lain bersangkutan. Setelah kita berhadapan bagaimana cara bermacam-macamnya, yang kita lihat beda latar belakang keluarga apa yang terjadi pendidikan, kesehatan itu membantu orang tuanya. Kalau kita tidak tahu seperti itu ya Bu ya, maka membantu gampang sekali dia memvonis guru ini seperti sementara nilainya dia harus sekolah kan. Iya. Dan jadi antara sekolah dengan membantu orang tua yang bisa tidak bisa berjalan bersama selaku kepala sekolah itu salah satu hal ya guru yang tidak mau terbuka. Karena saya kepala sekolah saya berbicara dengan guru ya. Mana yang lebih penting nggak mau terbuka, kan pertanyaannya seperti itu Pak. Iya. Jadi ada dua nilai yang Dua berbenturan. nilai yang ini berbenturan, dua-duanya sama Sama penting. benar. Nah, sama benar. Nah, disitulah kejelian seorang guru, seorang pengajar dalam menjalankan tugas setelah supaya lebih bisa berjalan banyak ada masalah mulai pribadi, banyak masalah-masalah pribadi, keadilan, kasih. Nah, itu harus kita tahu. Saya melakukan pendekatan dengan mereka apa nanti tantangan bagi saya satunya untuk tahu. Setelah saya tahu, langkah-langkah prosedur ya. Yang Bapak lakukan selama ini, Pak ya. Sehingga mereka bisa Kemudian menjalankan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak punya jadwal tertentu? Saya rasa Misalnya langsung menyelesaikan masalah pendekatan cepat, persuasif dengan atau memiliki sebuah kita jadwal perlu menyelesaikannya atau mengadakan wawancara dengan orang tua atau baik saya tidak pakai jadwal dengan orang tua. Saya dengan guru melihat tidak semuanya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi ada persoalan keluarga kapan yang harus diketahui oleh kepala sekolah. Saya siap sehingga dengan
saya tidak mengatakan jadwal tertentu. Kita saya lebih ngambil perhatian pada para solvi yang ada pada guru. Tidak mungkin itu kalau saya bisa menyelesaikan salah dengan guru ini, karena kita tidak menyelesaikan permasalahan yang setidaknya dan tugas sedentil ya, tidak bisa seperti harus kita selesaikan harus kita juga kalau bisa. Pelajarannya, keluarganya, kita melihat kesehatannya, kondisi setelah itu baru kita untuk uji masalah ini. Di sini pernah nggak Bapak mengalami suatu kasus dilema etika yang mengandung di dalamnya itu ada pelanggaran hukum gitu Pak? Selama ini belum pernah ada yang melanggar peraturan hukum yang berlaku untuk guru, karena kita tahu guru itu adalah kaum terdidik yang menjadi pendidik dan mereka sudah tahu terutama tentang kode etik guru. Jadi langka sekali kalau guru itu melakukan pelanggaran hukum di sekolah. Kemudian kalau untuk pelanggaran kode etik guru Pak, pernah nggak Pak ada kasus yang pelanggaran kode etik? Kalau kode etik guru kebetulan belum pernah ada selama saya di sini. Guru-gurunya ya boleh dikatakan untuk SMP Negeri 2 Sanggau, guru-gurunya sudah menjalankan tupoksinya dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depan juga bisa tetap dipertahankan atau bisa ditingkatkan. Kemudian pernah nggak Bapak dalam mengambil keputusan itu, misalnya Bapak merasa ada yang salah, saya mengambil keputusan ini sebenarnya salah loh saya mengambil keputusan seperti ini, kalau yang seperti itu pernah dialami nggak Pak? Untuk refleksi, saya pikir perlu ada dalam diri seorang pimpinan. Kekeliruan dalam mengambil keputusan itu kadang terjadi. Tapi saya bersyukur ketika saya menangani masalah guru maupun siswa belum pernah melakukan kekeliruan, baik itu yang berat maupun yang ringan. Kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Nah, karena kita menyelesaikannya secara prosedur sesuai dengan tata tertib sekolah yang berlaku, kita kan tidak lari dari aturan-aturan sekolah. SMP Negeri 2 Sanggau kan memiliki tata tertib sekolah yang di dalamnya itu sudah tercantum hal-hal yang harus dipenuhi oleh guru, terutama pada pasal 5 nanti bisa dibuka berbeda tentang kegiatan guru di sekolah, bagaimana apa yang harus dia kerjakan. Kemudian untuk penyelesaian masalah ini, siapa yang kira-kira menurut Bapak paling membantu di dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang paling membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus ini? Yang paling membantu ya warga sekolah, teristimewa itu para wakil kepala sekolah. Kan ada 4, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, humas, sarpras. Nah, selain itu ada wali kelas, ada guru BP, ada guru kelas, guru piket, dan juga warga sekolah yang lain juga yang mendukung, terutama teman-teman yang memang mengetahui langsung atau berdekatan langsung dengan personil yang memang kita perlu tangani. Ya, kemudian Pak, di sini kan ada, misalnya Bapak sudah mengambil suatu keputusan untuk suatu masalah, pernah nggak Bapak berpikir cara lain, cara kreatif yang lain gitu untuk menyelesaikan masalah itu? Misalnya tadi masalah guru yang tadi antara anaknya sakit atau orang tua sakit dengan dia mau ulangan gitu, ada misalnya Bapak mengambil keputusan apa? Pernah nggak Bapak mengambil keputusan yang lain lagi yang kreatif gitu untuk antisipasi pada solusi yang satunya gitu? Untuk keputusan secara kreatif itu selalu kita lakukan, terutama saya lakukan itu saya bertitik tolak dari keadaan guru yang bersangkutan. Mungkin kalau kepala sekolah lain tidak memikirkan, tapi saya memikirkan cara-cara terbaik untuk menangani masalah guru-guru lah, warga sekolah. Sebagai bahan kreativitas saya itu sumbernya bisa saya dapatkan dari berbagai media massa,
dari dialog dengan para guru, dialog dengan para siswa, dialog dengan para tata usaha, atau sumber-sumber lain yang saya jadikan referensi untuk berpikir kreatif dalam menangani masalah. Atau saya bertitik tolak dari kejadian ini, saya berpikir bagaimana cara saya mengatasinya lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah kita bicarakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang harus saya petik, kalau saya jawab secara langsung ya, itu kita harus berpikir sangat bijaksana tentang bersikap adil dan tentang kita bersikap cinta kasih kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Sanggau terutama. Nah, sikap adil dan cinta kasih itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena tidak bisa dipisahkan, maka kalau bisa keduanya bisa berjalan beriringan, tidak dirugikan. Karena nilainya hampir sama ya, adil atau cinta kasih. Adil itu kan artinya kan luas. Adil bagi seorang guru seperti ini berbeda adilnya dengan guru yang lain. Rasa Ya, keadilan versus rasa kasihan. Ya. Paradigma Ya, Pak ya. paradigmanya seperti itu. Keadilan versus kasihan. Kasihan itu boleh dikatakan cinta kasih. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih untuk wawancaranya pada siang hari ini. Semoga wawancara kita ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama Bu Devi, selamat siang.